Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan strategi pembelajaran dalam pelatihan kepemimpinan administrator, yaitu dengan mata pelatihan manajemen penganggaran. Kemudian saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Dr. Andus Haji Muhammad Kahfi MSI, dan sekarang bekerja sebagai Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Utara. Penyampaian strategi pembelajaran ini saya akan mulai pertama dari dasar hukum. Adapun yang menjadi dasar hukum daripada strategi pembelajaran mata pelatihan manajemen penganggaran ini adalah yang pertama, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, kemudian juga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, kemudian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban keuangan negara, kemudian Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, kemudian juga Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, dan juga Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur perencanaan dan keuangan daerah, dan juga Permendagri 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah. Kemudian, adapun yang menjadi latar belakang daripada strategi pembelajaran di dalam mata pelatihan manajemen penganggaran ini adalah untuk memenuhi kompetensi melakukan perencanaan anggaran yang akurat, efektif, dan efisien, serta akuntabel dengan berbasis kepada kinerja organisasi yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan jangka pendek maupun jangka menengah yang kita kenal dengan istilah renja maupun renstra. Kemudian di dalam pelatihan kepemimpinan administrator ini sendiri terdiri dari 4 agenda, yaitu agenda yang pertama itu yang menyangkut tentang kepemimpinan Pancasila dan nasionalisme, kemudian yang kedua kepemimpinan kinerja, kemudian yang ketiga adalah manajemen kinerja, kemudian yang keempat aktualisasi kepemimpinan. Kemudian saya sendiri mengambil agenda ketiga, yaitu agenda tentang manajemen kinerja, di mana di dalam agenda manajemen kinerja ini ada 7 mata pelatihan. Yang pertama akuntabilitas kinerja, kemudian yang kedua hubungan kelembagaan, yang ketiga organisasi digital, keempat manajemen kinerja, kelima standar kinerja pelayanan, yang keenam manajemen penganggaran, dan yang ketujuh manajemen risiko. Dan saya mengambil 1 mata pelatihan sebagai mata pelatihan yang diminati, yaitu manajemen penganggaran. Selanjutnya yang menjadi deskripsi singkat daripada mata pelatihan ini adalah untuk membekali peserta dengan kemampuan melakukan perencanaan yang akurat, efektif, dan efisien, serta akuntabel, dan kemudian memahami kebijakan umum daripada penyusunan anggaran khususnya pada unit kerja dan penyusunan kebutuhan belanja dalam rencana kerja anggaran sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan di dalam perencanaan jangka menengah maupun jangka pendek, yaitu renstra maupun renja. Selanjutnya, tujuan daripada pembelajaran ini adalah di mana pada akhir pembelajaran ini diharapkan peserta mampu memahami konsep perencanaan dan membuat perencanaan pada level satuan kerja. Selanjutnya juga memahami konsep penganggaran
dan menerapkannya pada level satuan kerja serta memahami pelaksanaan anggaran secara akuntabel. Kemudian tentu hasil belajar yang diharapkan yaitu peserta mampu memahami konsep perencanaan dan penganggaran dengan baik itu pada tingkat pusat maupun pada tingkat daerah, serta menerapkannya pada satuan unit kerja dengan akurat, efektif, dan efisien, serta akuntabel, mengacu kepada Renstra dan Renja, serta memperhatikan apa yang menjadi skala prioritas pembangunan nasional maupun daerah, dan tentu dengan memperhatikan indikator kinerja utama yang telah ditetapkan. Kemudian dari indikator hasil belajar, setelah mengikuti pembelajaran ini, maka peserta diharapkan memiliki kemampuan untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan konsep perencanaan dan juga konsep tentang penganggaran. Kemudian juga memiliki kemampuan untuk menjelaskan manajemen anggaran, baik itu pada tingkat nasional maupun tingkat daerah, dan mengidentifikasi manajemen anggaran pada tingkat kementerian dan lembaga. Kemudian selanjutnya adalah memiliki kemampuan untuk menjelaskan manajemen pelaksanaan anggaran dan juga mampu menguraikan manajemen perencanaan dan penganggaran pada tingkat daerah. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya agenda atau materi-materi yang akan diberikan di dalam agenda ketiga ini, khususnya pada mata pelatihan manajemen penganggaran, yaitu pertama adalah konsep dan kebijakan perencanaan. Selanjutnya juga adalah konsep dan kebijakan di dalam penganggaran. Kemudian berikutnya manajemen anggaran pada tingkat nasional, dalam hal ini termasuk kebijakan fiskal dan penyusunan APBN. Kemudian manajemen anggaran pada tingkat kementerian dan lembaga. Selanjutnya manajemen pelaksanaan anggaran dan juga manajemen perencanaan dan penganggaran pada tingkat daerah. Kemudian tentu mata pelatihan manajemen penganggaran ini memiliki waktu durasi sebanyak 9 jam pelajaran. Yang selanjutnya adapun metode-metode yang akan digunakan di dalam pembelajaran ini antara lain metode ceramah, dialog, window shopping dan kontemplasi, kemudian studi kasus dan kisah dan tanya jawab. Sedangkan media dan alat bantu yang akan digunakan dalam keseluruhan proses pembelajaran mata pelatihan ini antara lain media LCD, bahan tayang, spidol, kemudian flip chart, laser point, modul, laptop, lakban, dan video. Selanjutnya pada awal sesi pertama 15 menit di awal dalam proses pembelajaran mata pelatihan ini, kita akan memanfaatkan untuk perkenalan secara singkat. Kemudian juga kita akan memberikan semacam dorongan, spirit dan semangat kepada peserta agar lebih bergairah dalam mengikuti pembelajaran ini. Selanjutnya juga menjelaskan secara singkat apa yang menjadi tujuan daripada pembelajaran mata pelatihan ini. Berikutnya adalah rencana pembelajaran yang akan disampaikan. Yang pertama pada 3 JP pertama, yaitu pada materi, konsep, dan kebijakan perencanaan, di mana di dalam materi ini terdiri dari beberapa submateri, antara lain adalah pertama peran penting perencanaan dan juga apa yang menjadi landasan perencanaan di Indonesia. Kemudian juga adalah keterkaitan antara perencanaan dan penganggaran. Kemudian juga ada logic model sebagai suatu pendekatan dalam penyusunan perencanaan. Selanjutnya di dalam materi dan submateri ini kita akan menekankan pembelajaran tentang bagaimana kita memahami tentang konsep perencanaan ini, yaitu penjelasan awal tentang reformasi perencanaan yang ditandai dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Kemudian juga kita akan menjelaskan pengertian dan tahapan perencanaan dan juga arah kebijakan organisasi. Demikian juga tentang sinkronisasi perencanaan. Kemudian juga sedikit memberikan semacam komparasi perbandingan tentang konsep perencanaan antar negara. Selanjutnya juga kita akan menjelaskan tentang perangkat pengelola anggaran dan keuangan, pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan, termasuk juga sinkronisasi perencanaan dari pusat sampai ke daerah,
keterkaitan antara seluruh dokumen perencanaan, baik itu RPJMN, kemudian RPJP, kemudian Renstra, Renja, RKPD, dan seluruh dokumen perencanaan yang terkait. Dan juga kita menjelaskan tentang pendekatan logic model sebagai suatu pendekatan perencanaan yang memberikan gambaran secara visual, logis dari suatu program, dari input, kegiatan, sampai dengan output dan outcome. Kemudian pada materi konsep dan kebijakan penganggaran ini masih dalam waktu sesi pertama 3 jam pertama, yaitu kita yang terdiri dari submateri reformasi pengelolaan keuangan negara, kemudian submateri tentang konsep dasar pendekatan penganggaran terpadu, selanjutnya kerangka pengeluaran jangka menengah, dan penyusunan anggaran berbasis kinerja. Dalam hal ini kita akan menekankan dalam pemberian materi yaitu dengan penjelasan tentang reformasi penganggaran. Ini ditandai dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Demikian juga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan. Selanjutnya juga tentang Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Pertanggungjawaban Keuangan. Kemudian juga di dalam materi dan submateri ini juga kita akan memberikan penjelasan tentang prinsip utama pengelolaan keuangan publik, kemudian integrasi anggaran menurut klasifikasi, organisasi, fungsi, program, dan kegiatan, dan juga kita menjelaskan tentang prinsip akuntabilitas kinerja dan juga termasuk organisasi perangkat pelaksana dari pengelolaan keuangan negara. Sedangkan metode yang digunakan di sini kita akan melakukan metode ceramah dan diskusi brainstorming, terutama diskusi yang terkait dengan opsi pendekatan penganggaran terpadu, kemudian kebijakan prioritas sesuai dengan kerangka pengeluaran jangka menengah, dan juga termasuk simulasi integrasi anggaran menurut klasifikasi, organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan jenis-jenis belanja. Kemudian juga kita akan memanfaatkan waktu dengan problem solving, yaitu pemecahan masalah dengan studi kasus, antara lain tentang bagaimana kita untuk menentukan program prioritas dan juga pilihan terhadap indikator-indikator output maupun indikator outcome. Kemudian juga pengelolaan sumber daya untuk mencapai target kinerja yang diharapkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan sesi yang kedua, yaitu 4JP. Untuk sesi kedua ini yaitu materi tentang manajemen anggaran tingkat nasional. Dalam hal ini termasuk kita akan menjelaskan tentang kebijakan fiskal dan juga penyusunan APBN. Di dalam materi ini terdiri dari beberapa submateri, yaitu pengertian kebijakan fiskal, kemudian fungsi kebijakan fiskal, selanjutnya instrumen kebijakan fiskal dan faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan fiskal, selanjutnya asumsi dasar APBN dan ekonomi makro, kemudian penyusunan APBN dan revisi tentang APBN. Di dalam materi dan submateri ini kita akan menekankan pada uraian materinya adalah tentang pengertian daripada kebijakan fiskal itu sendiri. Kemudian juga kita akan menjelaskan tentang aspek yang terkait dengan otoritas pemerintah, ya, terkait dengan kebijakan fiskal yang dalam hal ini diwakili oleh Menteri Keuangan, dan apa saja fungsi spesifik dari kebijakan fiskal dan alokasi, distribusi, dan stabilisasi sebagai 3 pilar daripada instrumen kebijakan fiskal, dan bagaimana untuk menempatkan kebijakan fiskal ini agar memberikan stimulasi bagi pertumbuhan ekonomi. Ini akan dijelaskan di dalam materi dan submateri ini. Seterusnya menjelaskan juga tentang asumsi-asumsi dasar ekonomi makro. Ya, ini penting sekali, ya. Asumsi dasar ekonomi makro ini menyangkut tentang pertumbuhan ekonomi, laju inflasi, kemudian indeks pembangunan manusia, tentang pengangguran terbuka, tingkat kemiskinan, dan lain-lain sebagainya. Ini sangat penting di dalam untuk mengukur atau melakukan sesuatu pilihan terhadap program kegiatan yang tepat dalam mendukung daripada pertumbuhan ekonomi makro ini. Kemudian metode-metode yang digunakan itu melalui ceramah dan diskusi. Kemudian selanjutnya diskusi terkait kebijakan fiskal, antara lain dengan misalnya contohnya tax amnesty, tax holiday, pajak impor, kemudian asumsi dasar ekonomi makro, tentang defisit anggaran, politik anggaran, dan kualitas birokrasi.
Kemudian kita akan juga lakukan simulasi tentang penyusunan anggaran sesuai dengan format dan struktur APBN. Selanjutnya, pemecahan masalah melalui studi kasus antara lain tentang surplus pembiayaan, kemudian defisit anggaran, refocusing, dan rasionalisasi anggaran. Kemudian materi berikutnya adalah manajemen anggaran tingkat kementerian dan lembaga. Ya, ini masih di dalam bagian dari 4JP sesi kedua, yaitu submaterinya antara lain adalah hubungan renja dengan dokumen perencanaan lainnya, kemudian siklus perencanaan dan penganggaran tahunan pemerintah dan kementerian lembaga, kemudian tata cara penyusunan renja kementerian lembaga, selanjutnya penyusunan anggaran pada satuan kerja, dan juga rumusan output kegiatan. Di dalam uraian materi tentang materi dan submateri ini, kita akan menjelaskan tentang renja kementerian lembaga sebagai perencanaan tahunan dan dasar penyusunan daripada rencana kerja pemerintah atau RKP, yang selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan RKA kementerian lembaga. Kemudian juga memuat arah kebijakan dan sasaran indikator program kegiatan, lokasi dan kebutuhan pendanaan yang disusun berdasarkan pagu indikatif. Kemudian juga kita akan menjelaskan tentang rumusan output kegiatan dan membedakan antara output dan outcome. Kemudian menjelaskan jenis output yang bersifat manajemen maupun jenis output yang bersifat teknis. Kemudian di dalam metode penyampaian kita akan lakukan dengan ceramah dan juga dengan diskusi dan simulasi dan praktek. Antara lain diskusi yang akan kita lakukan mengambil topik tentang sinkronisasi perencanaan, baik itu pada tingkat pusat maupun daerah, vertikal maupun horizontal, kemudian juga tahapan-tahapan perencanaan dan penetapan indikator output dan outcome. Kemudian pada studi kasus atau pemecahan masalah, melalui studi kasus kita akan memecahkan masalah kasus tentang Satker pengelola kegiatan, satuan kerja pengelola kegiatan, kemudian sistem perencanaan terpadu, dan juga simulasi pengisian indikator output dan outcome di dalam rencana kerja anggaran. Berikutnya adalah 2JP terakhir pada sesi ketiga. 2JP terakhir ini yaitu dengan materi manajemen pelaksanaan anggaran, di mana submaterinya antara lain menjabarkan dasar hukum keuangan negara, kemudian menjelaskan asas-asas keuangan negara, menjelaskan pejabat pengelola keuangan satuan kerja, dan juga konsep tentang pelaksanaan belanja atas beban APBN dan juga dokumen dasar di dalam pelaksanaan anggaran. Uraian materi di dalam materi ini adalah kita akan menjelaskan tentang landasan hukum pengelolaan keuangan negara dan juga peraturan pelaksanaan lainnya, tentang tata cara pelaksanaan APBN. Kemudian juga kita menjelaskan pengertian APBN dan struktur APBN, jenis-jenis pendapatan dan jenis belanja dan pembiayaan. Kemudian selanjutnya tentang asas-asas umum tentang pengelolaan keuangan negara dan asas-asas perbendaharaan negara. Setelah itu disampaikan tentang pejabat pengelola keuangan satuan kerja, mulai dari pemegang kekuasaan tertinggi pengelola keuangan, presiden, sampai dengan pemegang kekuasaan di tingkat kementerian lembaga dan perangkat pengelola keuangan di tingkat kementerian lembaga dan satuan kerja. Kemudian selanjutnya metode yang akan kita gunakan di dalam proses pembelajaran materi ini adalah ceramah, diskusi, simulasi, dan praktek. Diskusi antara lain kita akan mengambil topik tentang asas-asas keuangan negara, kemudian tugas satuan kerja pengelola keuangan dan penyedia barang dan jasa, dan juga verifikasi atau pengujian atas tagihan atau SPM. Kemudian simulasi dan praktek pemahaman tentang DIPA, kemudian bagaimana bentuk dan format serta halaman serta fungsi setiap lembaran yang ada di dalam DIPA. Bapak Ibu sekalian, untuk materi yang terakhir masih di dalam 2JP sesi ketiga, itu ialah manajemen perencanaan dan penganggaran daerah.
di mana di dalam manajemen dan penganggaran daerah ini terdiri dari beberapa submateri. Yang pertama adalah keterkaitan kebijakan pemerintah pusat dan daerah, selanjutnya konsep perencanaan dan penganggaran di daerah, selanjutnya juga pendekatan penyusunan anggaran daerah dan pejabat pengelola anggaran pada pemerintah daerah. Nah, di dalam materi dan submateri ini kita akan menjelaskan tentang keterkaitan kebijakan pemerintah pusat dan daerah, khususnya dalam hal perencanaan sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, di mana dinyatakan keharusan untuk melakukan sinkronisasi terhadap seluruh perencanaan baik di tingkat pusat maupun daerah. Dan tentu saja bagi perangkat pengelola keuangan daerah dalam penyusunan APBD setiap tahunnya harus mengacu kepada peraturan Menteri Dalam Negeri yang setiap tahunnya diterbitkan dalam rangka pedoman penyusunan APBD di daerah. Dan di dalam pedoman penyusunan APBD ini sudah diatur bab-bab khusus yang terkait tentang kebijakan tentang indikator makro pembangunan ekonomi, bagaimana program prioritas nasional tentang sinkronisasi perencanaan dan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan aspek pendapatan dan belanja dan juga terkait dengan aspek pembiayaan. Kemudian dalam penyusunan KUA PPAS memperhatikan program prioritas nasional. Selanjutnya tentu saja di dalam pendekatan penyusunan anggaran daerah ini maka diharapkan pengelola keuangan daerah dalam hal ini tim anggaran daripada pemerintah daerah harus dapat menyesuaikan semua program kegiatan itu sesuai dengan visi dan misi daerah itu dan mengacu kepada pencapaian target indikator kinerja utama yang telah ditetapkan, dan tentu tidak terlepas kaitannya untuk memberikan kontribusi terhadap pencapaian target program prioritas pemerintah provinsi maupun secara nasional. Kemudian metode yang digunakan di dalam kegiatan pembelajaran materi ini adalah ceramah, diskusi, simulasi, dan praktek. Diskusi yang terkait antara lain tentang sinkronisasi perencanaan pusat dan daerah, kemudian pedoman tentang penyusunan APBD yang dikeluarkan Kementerian Dalam Negeri setiap tahunnya, dan juga dengan diskusi tentang sistem penganggaran terpadu. Sedangkan simulasi tugas ini tentu sangat kita butuhkan bagi perangkat pengelola keuangan daerah seperti pejabat pelaksana teknis kegiatan PPTK, kemudian juga termasuk PPK, pejabat penata usaha keuangan, dan juga kuasa pengguna anggaran dan bendahara, baik itu bendahara penerimaan dan pengeluaran, tentu kaitannya juga terhadap pembuatan laporan keuangan melalui aplikasi yang sudah disiapkan. Bapak Ibu sekalian, tentu di bagian akhir daripada strategi pembelajaran ini di dalam mata pelatihan manajemen penganggaran ini, kita akan membuat suatu rangkuman, membuat suatu kesimpulan daripada kegiatan pembelajaran ini, dan sekaligus dalam kurun waktu 10 menit terakhir, sesi terakhir ini, kita akan memberikan ucapan terima kasih, apresiasi kepada peserta yang telah mengikuti pembelajaran ini dengan serius, sungguh-sungguh, dan cukup baik. Barangkali inilah yang dapat kami sampaikan di dalam strategi pembelajaran ini. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Kemudian di bagian akhir daripada pertemuan ini saya ingin menyampaikan beberapa pesan pantun dalam kaitan terhadap protokol kesehatan. Menaruh nasi di dalam pinggan, duduk bersila makan dengan teman-teman. Mari senantiasa kita jaga protokol kesehatan agar corona ini bisa kita kendalikan. Terima kasih.